Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Faisal selaku dosen pengampu dari mata kuliah Oceanografi eh, dan para audiens yang mendengarkan dan menonton serta menyimak dari penjelasan materi yang kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Lunar Diasti Dewantari dengan NIU 533892. Saya Gisela Flora Frederica dengan NIU 5340006. Saya Ida Fauza dengan NIU 534-278. Saya Flora Lydia Anjali dengan NIU 534-302. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang variabilitas parameter fisika laut seperti suhu, salinitas, dan arus terhadap pola migrasi ikan. Next. Oke, di sini yang pertama pada slide ini kita akan membahas pengaruh suhu laut terhadap pola migrasi ikan. Jadi suhu laut itu merupakan temperatur air di permukaan laut yang di daerah tropis umumnya berkisar antara 28 hingga 31 derajat Celcius. Nah, suhu ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas dan metabolisme ikan. Ikan akan cenderung berpindah ke perairan yang suhunya sesuai dengan kebutuhan hidupnya, baik untuk tumbuh maupun untuk mencari makan. Ketika suhu laut meningkat dan kondisi perairan stabil, fitoplankton sebagai dasar rantai makanan akan tumbuh dengan baik. Hal ini itu disebabkan karena eh, ikan itu berkumpul di wilayah tersebut karena ketersediaan makanan yang melimpah. Nah, lalu sebaliknya, jika suhu terlalu rendah atau berubah secara drastis, ikan akan meninggalkan daerah tersebut karena kondisi lingkungannya sudah tidak nyaman lagi. Bisa di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor salinitas. Jadi salinitas adalah kadar garam yang terdapat di dalam air laut. Salinitas memegang peran penting dalam menentukan migrasi ikan karena berkaitan dengan proses osmoregulasi. Nah, proses osmoregulasi itu keseimbangan cairan di dalam tubuh ikan. Setiap spesies ikan hanya mampu hidup pada kisaran salinitas tertentu. Jika kadar garam di perairan berubah secara ekstrim, misalnya akibat curah hujan yang tinggi, penguapan, atau adanya aliran sungai, maka ikan tersebut akan mengalami stres. Kondisi ini mendorong ikan untuk bermigrasi menuju wilayah yang memiliki salinitas yang lebih stabil. Oleh karena itu, perubahan salinitas dari waktu ke waktu sangat berpengaruh terhadap pergerakan dan persebaran ikan di perairan. Next. Kemudian, arus laut adalah pergerakan massa air secara teratur dan berkesinambungan yang terjadi di dalam laut, baik secara horizontal maupun vertikal. Akibat adanya gaya-gaya penggerak tertentu, arus dapat terbentuk karena hembusan angin di permukaan laut, perbedaan densitas yang dipengaruhi oleh variasi suhu dan salinitas, serta pengaruh pasang surut dan terbentuk topografi dasar laut. Pergerakan ini tidak hanya mengalirkan air, tetapi juga memindahkan panas, garam, nutrien, dan sedimen dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Arus laut berperan penting dalam menjaga keseimbangan sistem oseanografi, mengatur distribusi organisme laut, dan mempengaruhi pola cuaca serta iklim di suatu kawasan. Dengan demikian, arus dapat dianggap sebagai transportasi alami yang menghubungkan berbagai bagian laut melalui aliran massa air yang dinamis dan terus berubah sepanjang waktu. Lalu yang selanjutnya yaitu distribusi suhu dan salinitas. Distribusi suhu di Laut Jawa menunjukkan pola musiman yang kuat. Pada musim timur, dari bulan Juni hingga Oktober, arus dari timur membawa massa air yang lebih dingin ke arah barat, sehingga terbentuk lidah air dingin yang menyebar ke seluruh Laut Jawa. Suhu permukaan laut turun hingga sekitar 20 derajat Celcius, bahkan mencapai 25,3 derajat Celcius selama kejadian ENSO.
Sebaliknya, pada musim barat dari bulan Desember hingga bulan Mei, masa air dari Laut Cina Selatan mengalir dari barat menuju timur, menghasilkan suhu yang lebih hangat dan stabil sekitar 28 hingga 29 derajat Celcius tanpa adanya intrusi air dingin. Distribusi salinitas juga mengikuti pola muson. Pada musim timur yang bersifat kering, terjadi intrusi massa air oseanik bersalinitas tinggi dari timur yang meningkatkan salinitas hingga lebih besar dari 33 PSU dengan lidah salinitas tinggi menjangkau bagian tengah Laut Jawa dan hampir tanpa pengaruh air tawar sungai. Sebaliknya, pada musim barat dengan curah hujan tinggi, banyaknya aliran air tawar dari sungai menyebabkan salinitas menurun hingga 30 hingga 32 PSU. Masa air dari Laut Cina Selatan turut memperkuat pola salinitas rendah ini, terutama di pesisir Kalimantan, di mana salinitas permukaan dapat turun hingga lebih kecil dari 31 PSU. Boleh di next. Selanjutnya, pola arus di Laut Jawa sangat dipengaruhi oleh sistem angin muson yang berubah setiap musim. Pada musim timur atau muson tenggara, arus bergerak dari timur ke barat dan membawa massa air yang lebih dingin, serta bersalinitas tinggi dari Laut Flores dan Selat Makassar. Intrusi air oseanik masuk jauh ke dalam Laut Jawa dan menyebabkan penurunan suhu serta peningkatan salinitas. Sebaliknya, pada musim barat atau muson barat laut, arus berbalik dari barat menuju timur, membawa air yang lebih hangat dan bersalinitas rendah dari Laut Cina Selatan. Arus ini turut mendorong air tawar dari sungai-sungai di Kalimantan dan Sumatera masuk lebih dalam ke Laut Jawa. Selain muson, fenomena ENSO juga memperkuat arus musim timur, sehingga intrusi air dingin ke Laut Jawa menjadi lebih intensif. Bisa di next. Selanjutnya yaitu hubungan antara parameter fisik dengan migrasi ikan. Distribusi spasial ikan pelagis, ikan berpindah ke area dengan suhu dan salinitas yang sesuai, sehingga sebarannya berubah mengikuti pergeseran massa air musiman. Musim timur cenderung menarik ikan ke bagian timur Laut Jawa, sedangkan musim barat membuat sebaran ikan lebih menyebar ke arah tengah dan barat. Lalu yang selanjutnya, pergerakan internal atau internal migration, ikan melakukan perpindahan dalam suatu wilayah perairan mengikuti perubahan arus muson. Intrusi air, intrusi air dingin atau asin dari timur atau air hangat atau tawar dari barat menggeser posisi kelompok ikan secara musiman. Lalu yang terakhir yaitu agregasi ikan pada area tertentu. Ikan berkumpul di daerah dengan kondisi fisik yang lebih stabil dan kaya akan makanan, terutama lokasi dengan klorofil A yang tinggi. Musim tertentu seperti musim timur menciptakan zona produktif di timur laut sehingga menjadi pusat berkumpulnya ikan pelagis. Oke, selanjutnya ini terdapat kasus di mana seperti yang dijelaskan di slide tadi bahwa parameter fisika itu mempengaruhi migrasi ikan dan tentunya di kasus ini itu berhubungan dengan kegiatan perikanan yaitu perikanan tangkap. Di mana subtopik yang kita bawakan, yang kami bawakan adalah variasi parameter-parameter oceanografi dan hasil tangkapan ikan. Pada gambar 13 atau pada gambar yang tertera terdapat gambar mengenai padatan ikan di Laut Jawa, di mana itu data tangkapan, kalau yang di itu survei akustik. Variasi parameter oceanografi di Laut Jawa memiliki hubungan erat dengan pola migrasi dan distribusi ikan.
Perbedaan distribusi suhu dan salinitas antara periode muson tenggara dan barat laut berpengaruh langsung terhadap pergerakan ikan. Pada periode muson tenggara, intrusi massa air oseanik dengan salinitas tinggi dari timur ke barat diikuti oleh penetrasi ikan-ikan oseanik seperti ikan layang yang bermigrasi masuk ke Laut Jawa. Sedangkan pada musim muson barat laut terjadi pola migrasi sebaliknya seiring dengan perubahan arah massa air. Oke. Selanjutnya, fenomena ENSO memberikan dampak signifikan terhadap pola migrasi ikan. Pada tahun 1991 sampai 1992, anomali negatif suhu permukaan laut hingga 2 derajat Celcius dan anomali positif konsentrasi klorofil A menyebabkan variasi distribusi dan masuknya rekruit baru ikan Yerusali ke Laut Jawa dengan pola yang berbeda dari tahun normal. Perubahan komposisi hasil tangkapan juga terjadi di mana muncul spesies-spesies yang tidak biasa dalam jumlah banyak seperti ikan suami pada periode 1991 sampai 1992. Kejadian ENSO di tahun 1997 sampai 1998 menunjukkan perubahan drastis dalam pola migrasi ikan. Ditemukan migrasi ikan cekong di perairan Selat Sunda dan ikan ayam-ayaman yang mendominasi hasil tangkapan di bagian timur Laut Jawa hingga 40% dengan laju tangkap mencapai 16,7 ton per strip. Suhu diduga menyebabkan perubahan waktu dan lokasi peminjaman dari lokasi tradisional atau dari lokasi biasanya, lingkungan fisik seperti suhu dan salinitas, serta kondisi biologi seperti ketersediaan makanan yang terjadi saat ENSO, menjadi pemicu terjadi agresi dan migrasi jenis-jenis ikan tertentu yang mengikuti kondisi lingkungan yang sesuai untuk kelangsungan hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa migrasi ikan merupakan respons adaptif terhadap perubahan parameter oseanografi, baik yang bersifat musiman maupun interanual. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan di mana suhu, salinitas, dan arus di Laut Jawa berubah secara musiman dan antar tahun. Perubahan ini mengatur pola migrasi, distribusi, dan kelimpahan ikan, terutama pada kegiatan perikanan tangkap dan kegiatan perikanan lainnya. Selanjutnya, puncak produktivitas seperti klorofil A menandai lokasi penting untuk feeding ground. Lalu, data oceanografi, terutama dari citra satelit, penting untuk perambangan daerah penangkapan ikan. Sekian materi yang dapat dipaparkan oleh kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.